Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak, apa kabar? Semoga kalian sehat walafiat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Yasir dalam program Bincang Perpajakan yang kali ini akan kita bahas tentang tarif rata-rata TER PPh pasal 21 untuk wajib pajak pemotong atau pemberi kerja. Kawan pajak, terima kasih telah bergabung pada acara podcast hari ini. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Di samping saya sekarang telah hadir narasumber kita. Dia seorang narasumber yang berkompeten tentang perpajakan dan kali ini beliau akan menjelaskan tarif efektif rata-rata TER pemotongan PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu Kang Asep. Selamat sore. Selamat sore Kang Asep. Silakan Kang Asep, perkenalkan diri kepada pemirsa kawan pajak, misalnya tentang biodata, termasuk gelar, pengalaman kerja, hobi, pernah di kantor di mana saja, dan hari ini puasa nggak? Baik. Silakan. Terima kasih Mas Yasir atas kesempatannya. Halo kawan pajak, apa kabar hari ini? Saya Sebahtiar Suwartono, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Saya sebelumnya, sebelum pindah ke sini ya, ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1, saya pertama kali penempatan kerja itu di Palopo, Sulawesi Selatan, kemudian D4, kemudian ke KPP Madya Makassar, setelah itu ke KPP Minyak dan Gas Bumi, kemudian sampai sekarang saya berada di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1, gitu Mas Yasir. Hobi saya, sebenarnya saya suka olahraga sih Mas. Saya senangnya main tenis sih sebenarnya. Tapi ya sekarang kan lagi puasa ya, jadi agak-agak berhenti dulu. Ini udah menjauh ya, saya puasa Mas. Mungkin itu aja kali ya, cukup. Oke, terima kasih Kang Asep. Siap. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami mengingatkan kawan pajak, jangan lupa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi pada bulan ini, bulan Maret. Karena pada bulan Maret ini adalah waktunya untuk menyampaikan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Ingat kawan pajak, pelaporan SPT PPh orang pribadi ini akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Jangan sampai telat kawan pajak. Jadi harus paling lambat tanggal 31 Maret ya Mas Yasir ya, untuk laporan SPT tahunan PPh orang pribadi ya kawan pajak semua. Baik, kita lanjutkan kawan pajak. Kita langsung masuk nih ke materi. Langsung materi aja nih Mas Yasir. Ya, gimana? Sebenarnya kita nggak buburit nih ya, nunggu buka. Ya, kita nunggu bukan dong ya kalau gitu ya, sambil podcast ini ya. Begini Kang Asep, Gimana, bisa Mas? diceritakan nggak latar belakang diberlakukannya tarif rata-rata TER ini untuk pemotongan PPh pasal 21? Oke, ya. Terima kasih Mas Yasir atas pertanyaannya. Jadi emang banyak sekali bertanya gitu ya sebenarnya wajib pajak tuh kenapa sih ada cara perhitungan baru gitu kan? Kok ada tarif baru sih penghitungan PPh pasal 21 gitu kan? Kalau dulu kan udah menggunakan yang per 16 ya tahun 2016 di mana dihitung dulu setahun, disetahunkan dulu penghasilannya, kemudian dikurang-kurang biaya, setelah itu baru dapat dikurangi oleh PTKP, dikalikan tarif dan dapatlah PPh pasal 21 terutangnya. Setelah itu dibagi 12 lagi gitu kan pajak. Nah, hal ini tuh agak-agak memberikan terlalu banyak perhitungan gitu kan untuk kawan pajak semua. Jadi pemerintah memberikan namanya mengurangi kompleksitas perhitungan yang diwajibkan, bukan diwajibkan, perhitungan ini. Jadi wajib pajak itu diberikan kemudahan gitu kan dalam menghitung perhitungan PPh pasal 21-nya seperti itu. Jadi lebih menyederhanakan cara perhitungan PPh pasal 21 terutang oleh pemberi kerja seperti itu. Jadi hal ini tidak memberatkan kepada karyawan atau bagian finance dari perusahaan tersebut yang akan melakukan perhitungan PPh pasal 21 seperti Mas Yasir. Nah, skema TER ini juga tidak mengubah perhitungan PPh pasal 21 setahun. Nanti di akhir tahun tetap menggunakan perhitungan yang disetahunkan terlebih dahulu. Tapi untuk perhitungan bulanannya emang disederhanakan gitu kan. Jadi hanya
apa namanya, menghitung dari brutonya saja, kemudian ditekan tarif seperti itu. Jadi hal ini telah dituangkan dalam PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang kemudian diatur dengan peraturan apa namanya, Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 juga, dan terakhir menggunakan per 2 tahun 2024 Oh, seperti itu. Jadi jadi emang pada intinya disederhanakan gitu. betul lebih sederhana gitu loh, Mas, Karena untuk terlalu perhitungan. kompleks, sebelumnya terlalu kompleks, Betul. kemudian dengan aturan terbaru ini disederhanakan. Betul. Kan biasanya kalau ngitung setelah disetahunkan dikeluarin biaya-biaya, ada yang JKK, JKM, begitu-gitu Mas, banyak banget kan. Setelah saya apa namanya, dapat konsultasi dari wajib pajak gitu. Pak, ada ini kurangnya JKK, JKM, terus ada yang tanggung, ada yang dibayar sendiri. Nah, mengurangi seperti itu, makanya di pemerintah memberikan perhitungan Kemudahan. betul, yang kemudahan dalam menghitung PP pasal 21. Jadi hanya dari brutonya aja, kemudian dikalikan tarif dengan melihat dari PTKP-nya dari karyawan tersebut, seperti itu. Kalau dari sini saya emang ada dua ya, jadi tarifnya yang pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH, di mana tarifnya progresif, kemudian tarif efektif rata-rata yang ada, yang kita bicarakan ini, TER ini kan. Jadi menghitungnya ya bisa secara bulanan ataupun secara harian, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kang Asep, setelah kita mengetahui latar belakang pemberlakuan tarif efektif rata-rata PPh pasal 21 untuk wajib pajak pemotong dan atau wajib pajak pemotong atau pemberi kerja, lalu tujuan dan dampak dari pemberlakuan tarif efektif rata-rata atau TER PPh pasal 21 itu untuk apa aja, Pak? Oke, jadi benar ya, ada apa namanya, ada dampak yang mungkin akan dirasakan oleh wajib pajak gitu ya, terutama salah satunya adalah tadi ya, memberikan kemudahan bagi wajib pajak pemotong dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian memudahkan penerima penghasilan pegawai dalam hal ini sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh pasal 21 yang dipotong nih atas gajinya dia gitu kan, seperti itu. Jadi akan tercipta mekanisme check and balance di mana ya dicek oleh karyawannya udah bener nggak sih dengan PPh pasal 21 yang dipotong kan, seperti itu. Karena kan mudah banget tuh cuman ngelihat dari brutonya dia, bruto di bulan itu dapat berapa, kemudian kalian ternya gitu kan. Jadi cuman single tarif aja langsung gitu kan, nggak kayak yang kemarin. Kalau kemarin kan maksudnya rumit, kompleks ya, betul. Jadi si karyawan pun kalau mau ngitungin berapa sih PPh 21 saya gitu kan, mungkin dia akan merasa ini harus ngitung lagi, riweuh gitu kan. Ya udahlah ya, itu aja kita percaya aja. Tapi kalau dengan hal ini malah dia kan bisa lebih gampang lagi untuk menghitung PPh pasal 21-nya. Nah, kemudian memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Kemudian memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Oke, seperti itu sih Mas Yasir. Jadi ya itu salah satu kemarinnya tentu saja adalah simplifikasi dalam menghitung PPh pasal 21 terhutangnya, seperti itu. Kemudian Kang Asep, ada nggak sasaran dari tarif efektif rata-rata ini, TER PPh pasal 21 ini? Jadi ada nggak sasaran diberlakukannya tarif efektif rata-rata PPh pasal 21? Ya, emang kita menyasarnya untuk terciptanya apa namanya, kemudahan berusaha bagi wajib pajak ya. Pemberi kerja is doing a business ya, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi nih biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Dimana kalau misalkan apa namanya, kemarin mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan gitu ya untuk cara menghitung PPh pasal 21, sekarang dengan kemudahan seperti ini tuh dia bisa melakukan sendiri gitu kan oleh karyawannya. Mungkin cost untuk apa pengeluaran perhitungan PPh pasal 21 yang kemarin mungkin agak tinggi gitu ya, dengan yang kerumitan adanya JKK, JKM, kemudian dari yang dibayar sendiri berapa persentase harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti itu. Nah,
ini bisa dilakukan sendiri oleh si karyawannya perusahaan tersebut gitu kan, karena lebih mudah. Kemudian dengan terciptanya peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang berkeadilan dan berkepastian hukum, legal certainty bagi semua pihak stakeholder, khususnya bagi pemberi kerja sebagai potong maupun bagi pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Kemudian sejalan dengan adanya ease of doing business dan legal certainty ini diharapkan terjadi penguatan basis sektor perpajakan dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak Nah, tentunya. itu. Itu yang poin-poin yang paling Poin penting, yang paling penting itu. meningkatkan penerimaan Penerimaan negara dari sektor pajak gitu, Mas. Karena itu terkait dengan hajat hidup orang banyak. Betul. Karena pajak untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Betul sekali. Kang Asep, Hmm. apakah ada perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 karena adanya penerapan tarif efektif rata-rata ini? Apakah ada perubahan dari skema sebelumnya? Skema ini apakah berubah atau tetap? Oke. Jadi emang untuk perhitungan skema perhitungan untuk akhir tahun sih masih sama ya. Perhitungan di akhir tahun nanti yang untuk masa November Desember dia tetap menggunakan perhitungan sesuai yang sebelumnya nih tahun 2023. Tapi untuk dari Januari sampai dengan November, nah ini yang simple banget gitu kan. Jadi perhitungan cuman apa namanya, menghitung brutonya aja, semua bruto yang didapatkan di bulan itu tanpa ada pengurangan apapun gitu ya, tanpa ada pengurangan apapun, jadi brutonya saja dikalikan tarif efektif rata-ratanya dengan memperhatikan PTKP dari karyawan tersebut. Jadi lebih mudah gitu kan karena pajak ya. Jadi dari Januari sampai November tinggal hitung, gue brutonya berapa gitu kan. Semua bruto yang didapatkan di bulan tersebut, kemudian lihat PTKP gue apa, kemudian dikalikan ternya. Udah gitu banget. Jadi nggak perlu ada yang ngitung-ngitung kayak tadi ya Mas ya. JKK gitu kan ada apa namanya Tambahan penghasilan lainnya. Ya, ngitung JKK-nya, pengurangnya atau penambahnya seperti itu. Semua bruto aja dimasukkan seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah, simple betul, ya. lebih Jadi mudah. penghasilan bruto kemudian dikalikan ternya, tarif efektif rata-ratanya itu betul. gitu. Dia bagian ternya mana gitu kan. Tinggal gitu aja. Jadi bruto langsung kan tarif gitu kan. Jadi lebih mudah dalam mengaplikasikan penghitungan PP pasal 21-nya. Kemudian ada yang baru lagi nih Mas. Di sini kan Apa tuh? sebenarnya Sampaikan dong ke ya, pemirsa kawan pajak. jadi kalau dulu tuh kan zakat kan tetap sebagai pengurang penghasilan bruto gitu kan. Tapi kalau dulu kan emang dimasukkannya di induk SPT tahunan. Sebagai pengurang. Sebagai pengurang bruto. Biasanya kan aja di lebih bayar gitu ya di SPT-nya. Sementara kawan pajak pun, aduh saya nggak mau deh kalau lebih bayar gitu kan, kayak gitu. Nah, dengan adanya peraturan yang baru ini, nanti zakat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bukti zakat pembayaran zakatnya ini bisa dimasukkan sebagai pengurang di 1721 A1-nya atau A2-nya. Seperti itu. Jadi nanti harusnya di akhir tahun itu nihil, tidak terjadi kelebihan bayar seperti yang di WC ini gitu kan. Jadi dia tetap sebagai pengurangan penghasilan bruto, tapi kan dihitungnya disetahunkan setelah penghasilan setahun seperti itu. Di Desember. Di Desember, betul sekali. Oke. Jadi harusnya sih apa namanya tidak Lebih LB bayar. ya, Tidak lebih bayar. Ya. Kemudian ada lagi yang penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak gitu kan. Jadi digabungkan dulu penghasilan semuanya gitu kan. Supaya tadi ya semua brutonya itu digabungkan, baru dikalikan dengan tarif ternya yang Efektif berlaku. rata-rata Betul, itu. seperti itu. Kang Asep, di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, terdapat ketentuan terkait tarif progresif dan TRO yang ini Pak, yang mau ditanyakan nih. Jadi ada tarif progresif dan tarif TER. Apakah tarif TER itu nanti terbagi-bagi Pak? Nah, Seperti itu, siap. Kang Asep. Ya, betul Bisa dijelaskan sekali, ya. Kang Asep? Siap. Boleh. Jadi emang tarif yang berlaku tetap itu kan ada yang tarif pasal 17 progresif, kemudian tarif TER ya, tarif efektif rata-rata. Nah, emang tetap berlaku kawan pajak seperti itu. Jadi nanti untuk yang tarif TER ini akan terbagi 3 gitu kan. Ada ketiga kategori, yaitu kategori tarif TER A, B, dan C. Di mana tarif TER A itu untuk PTKP TK0 sampai dengan PTKP TK1
dan K0. Jadi kalau misalkan kawan pajak PTKP-nya TK0, TK1, K1, K0, maaf K0, dia menggunakan TER-nya TER yang A. Nah, kemudian TER B itu untuk PTKP TK2, K1 sampai TK3 dan K2. Jadi ada perbedaan itunya saja sih dari PTKP-nya Dari saja. PTKP ya. Nah, kemudian untuk yang TER C itu adalah untuk PTKP TK3 atau K3. Seperti itu. Jadi kalau misalkan emang jadi memudahkan gitu Mas. Jadi menghitungnya tinggal lihat PTKP-nya saja gitu kan. Jadi kalau misalkan brutonya sekian, kemudian PTKP-nya misalkan K3, maka yang digunakan adalah tarif TER bagian C. Seperti itu. Jadi kalau nggak usah mikir lagi, wah kurangin seperti itu. Enggak. Jadi tinggal langsung kalikan aja brutonya berapa, dikalikan, lihat aja lah, nggak usah dihafalin tuh kan di PP 58 tuh ada, tinggal dilihat saja. Oh di penghasilan misalkan 10 juta, dia PTKP-nya misalkan K3, maka dia lihat aja range penghasilannya dari range brutonya 10 juta kalikan TER-nya berapa, seperti itu aja. Jadi lebih mudah gitu kan Mas. Lebih simpel lah ya. Betul. Kalau misalkan untuk yang progresif masih tetap digunakan sih, kalau misalkan dia emang bukan karyawan, kayak tenaga ahli gitu kan, tenaga ahli dia bisa menggunakan tarif progresif seperti itu. Tapi sekarang itu tidak menggunakan akumulasi seperti itu. Ya. Oke. Kang Asep, untuk subjek pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, itu siapa aja tuh Pak? Maksud saya nih, skema pemotongan kepada subjek pajak penerima penghasilan. Maksudnya, subjek pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu, siapa aja nih skemanya yang masuk ke situ, misalnya pegawai negeri, karyawan, atau bagaimana? Oke, siap. Jadi sebenarnya sih yang menjadi apa namanya, yang penting dia adalah karyawan gitu ya. Karyawan menerima penghasilan, maka dia menjadi subjek tarif TER ini Mas. Kemudian misalkan kita PNS nih, kalau PNS kan udah pasti ya, PNS, TNI, Polri, ASN lah intinya. Kemudian kalau misalkan ada anggota Dewan Komisaris seperti itu juga sama. Kemudian pegawai tidak tetap, itu pun juga sama, pegawai tidak tetap. Kemudian yang baru tuh adalah perhitungan untuk apa namanya, peserta kegiatan. Peserta kegiatan. Kalau dulu perhitungannya tuh masuk ke magang ya, magang dulu, sorry, untuk yang magang. Jadi sekarang tuh magang dia langsung dikenakan tarif progresif seperti itu. Oke, gitu kawan pajak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kang Asep, bagaimana sebaiknya untuk wajib pajak pemotong dalam memilih metode pemotongan PPh pasal 21 ini? Apakah sebaiknya memilih metode gross atau sebaiknya menggunakan metode gross up? Jadi bagaimana yang bagusnya gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang bagus nggak bagus tergantung dari kebijakan perusahaannya sih sebenarnya Mas. Jadi kita tidak apa namanya, kesepakatan ya antara perusahaan dengan si karyawan pegawainya itu. Jadi pada intinya sih bukan kayak oh ini bagus enggak. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri. Kalau misalnya perusahaannya emang memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan, maka dia kan menggunakan gross up nih seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak memberikan tunjangan, ya dipotong biasa, berarti gross aja. Sebenarnya metode ini adalah metode cara penghitungan PPh pasal 21-nya sih sebenarnya, bukan untuk bagusan enggak sih, tergantung dari bagaimana perusahaan ini menerapkan kebijakan atas penghitungan PPh pasal 21-nya seperti itu. Kalau misalnya dibilang nanti kalau saya bilang grossnya lebih bagus, ya belum tentu juga gitu kan Mas, sebetulnya karena emang ini terkait dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya tergantung kesepakatan agreement antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawan. Jadi kalau seandainya gross itu kan pajaknya ditanggung karyawan. Betul. Tapi kalau gross up itu kan ditanggung oleh perusahaan. Betul. Tapi di situ ada keuntungan win-win solution di antara berdua ini. Jadi pemberi kerja perusahaan dengan karyawan. Jadi kan kalau gross up itu kayak mohon dikoreksi nih Kang Asep. Iya. Jadi kalau gross up itu kan
dia si pemberi kerja menanggung, gitu kan? Betul. Nah, karyawannya ini otomatis dia menerima penghasilan secara utuh. Mm-mm. Ini kan diuntungkan. Betul. Tapi sebenarnya pemberi kerja ini diuntungkan nggak? Tidak. Tadi Kang Asep menjelaskan secara ringkas, Hmm. diuntungkan juga sebenarnya. Karena nantinya kan dibiayakan gitu ya Betul, ya. di Di PPh badan dia ya sebagai sebagai pengurang biaya. pengurang penghasilan. Ya, Iya. sama-sama happy lah ya antara. Win-win solution. Betul. Jadi emang perusahaan pun diuntungkan menjadi pengurang gitu kan atas semua biaya gaji yang diberikan ke karyawannya. Betul sekali, seperti itu. Nah, Kang Asep, Hmm. ini udah di penghujung acara nih. Ini pertanyaan terakhir nih, Kang Siap. Asep. Ini ada pertanyaan titipan dari wajib pajak pemotong atau pemberi kerja. Ini kawan-kawan kita wajib pajak. Mereka bertanya, Hmm. kenapa setelah menggunakan tarif efektif rata-rata ini, TER PPh pasal 21, ini menjadi lebih besar PPh pasal 21-nya. Hmm. Ini gimana nih? Kang Ya, Asep? oke. Terima kasih. Emang banyak sih yang bertanya seperti itu ya, Mas Yasir. Kenapa sih kalau misalkan emang dengan menggunakan TER yang baru ini kok kelihatannya agak lebih besar gitu kan? Apa namanya? PP pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan. Ya, ini memang tergantung dari besar tidaknya penghasilan si karyawan tersebut juga sih, dan itu berpengaruh ya. Sepanjang kalau misalkan emang kita membandingkan bahwa misalkan gajinya yang standarnya dia bulanan sampai akhir tahun tuh dengan yang perhitungan yang sekarang dengan menggunakan tab juga itu harusnya sama gitu kan, tidak ada perubahan apapun. Jadi kalau misalkan dia apa namanya gajinya terima penghasilan bulanan brutonya misalkan 10 juta gitu ya, yang di tahun kemarin misalkan seperti itu tidak ada tambahan apapun, terus tambahannya misalkan nanti di akhir tahun gitu ya. Nah, yang sekarang pun sama, kalau misalkan emang dia mendapatkan penghasilan 10 juta nih, terus nanti di akhir tahun baru mendapatkan THR misalkan, terus tunjangan apapun lah seperti di akhir tahun, perhitungannya sama, itu tidak ada perubahan gitu, Mas. Oh, Seperti itu. jadi kesimpulannya itu di akhir tahun itu ketika dijumlahkan perhitungan dengan cara yang lama, Mm-mm. dengan metode yang lama, dengan tarif TER yang terbaru ini, itu menghasilkan sama. Gitu. Sama. Cuma mungkin di Januari sampai November itu memang agak lebih besar, tapi di Desembernya dia mengecil. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan emang standar nih, standar sama gitu ya, standar sama, dia akan sama di akhir tahun. Tapi kalau misalkan emang ada apa namanya, misalkan dari Januari sampai November tuh ada penghasilan tambahan, nah itu akan berbeda. THR, Ya, bonus, seperti bonus, itu misalkan ya. bonusnya di Maret, kemudian di Juni ada lagi, misalnya terus di Agustus ada lagi, amin gitu Mas ya. Kita juga. Amin, ya robbal alamin. Nah, itu emang Aminnya 2 kali, amin. amin ya rabbal alamin ya. Jadi dia akan kemungkinan di akhir tahun akan lebih bayar sih. Tapi lebih bayar ini pun sebenarnya sama aja karena emang si perusahaan akan mengkreditkan itu dengan mengembalikan ya kelebihan pemotongannya dikembalikan kepada karyawan. Tersebut. Itu perusahaan boleh mengkreditkan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Tapi ini pun tetap sebenarnya kayak menabung gitu karyawannya. Jadi nanti dia penghasilan dia pas dia sudah tertanam mungkin jadi kurang bayar sih sebenarnya karena hal itu sih. Itu aja sih sebenarnya mungkin seperti itu Mas Yasir. Oke. Nggak terasa ya Kang Asep, kita udah beberapa menit ke depan kita sudah di penghujung acara nih. Oh, udah selesai ya. Udah hampir mau selesai. Udah mau selesai ya. Aduh, alhamdulillah. Baik, kawan pajak pemirsa podcast latar belakang diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan melakukan administrasi pemotongan PPh pasal 21 agar proses bisnis lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Namun penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini juga tidak memberikan dampak tambahan beban pajak baru. Sebab tarif efektif bulanan ini hanya merupakan skema yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21.
untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi Januari sampai November saja. Tuh. Artinya pemotongan PPh pasal 21 dapat menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak bulanan. Sedangkan perhitungan PPh 21 setahun di masa pajak terakhir di Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 Betul. ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Seperti ketentuan yang berlaku saat ini. Ya, betul. Baik, kawan pajak, pemirsa podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1, demikian telah kita simak bersama penjelasan dari narasumber kita, Kang Asep, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Terima kasih Kang Asep Terima kasih Mas Yasir. atas kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber. Terima kasih udah diundang juga nih Mas Yasir. Sering-sering diundang. Kawan pajak pemirsa podcast, terima kasih telah menyimak dan mengikuti podcast kita hari ini. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Apabila penjelasan dan paparan tadi masih ada yang belum dikupas atau terasa kurang, insya Allah akan kita sambung lagi pada podcast berikutnya. Kawan pajak, jangan lupa tetap stay tune, stay connect pada podcast-podcast kami selanjutnya. Follow up Instagram kami, Twitter, Facebook, dan WhatsApp kami di sini. Terima kasih Kang Asep sekali lagi. Terima kasih Mas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.